Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di pagi hari ini kita masih dimudahkan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, kali ini kita insyaallah akan membahas tentang sifat tasyahudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana urutannya, setelah kita membahas tentang sujudnya, sifat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, begitu juga duduk di antara dua sujud. Tentunya kita akan melanjutkan pembahasan ini sebagaimana yang sesuai di tartibnya disebutkan dalam sifat salat Nabi dalam kitab tersebut yang dikarang oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi pagi ini insyaallah yang akan kita bahas adalah tentang sifat tasyahudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang duduk tasyahud, ya. Tentang duduk tasyahud. Jadi beliau Syekh Albani rahimahullahu taala menyebutkan beberapa riwayat tentang duduk tasyahudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya adalah beberapa riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan juga An-Nasa'i. Di sini memberikan beliau menukil riwayat-riwayat tersebut. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu litasyahhudi ba'dal faraghi minar raka'ati tsaniyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai mengerjakan rakaat kedua, beliau duduk untuk melakukan tasyahud. Ya. Duduk untuk melakukan tasyahud. Fa idza kanatis salatu rak'atain kas-subhi jalasa muftarishan. Apabila salat yang beliau lakukan hanya 2 rakaat seperti salat subuh, ya, maka beliau jalasa muftarishan, beliau duduk dengan duduk iftirash. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Kama kana yajlisu baina sajadatain wa kadzalika yajlisu fi tasyahhudil ula min ats-tsulatsiyati aw ar-rubaiyah. Sebagaimana cara beliau duduk pada duduk di antara 2 sujud, seperti itu pula jika beliau duduk di tasyahud awal. Ini riwayat Imam Bukhari dan juga diriwayatkan Imam Abu Dawud, ya. Minats tsulatsiyati aw rubaiyah, dalam salat 3 rakaat ataupun salat 4 rakaat. Jadi Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab ini beliau merojihkan duduk iftirash di tasyahud awal,
Kemudian pada sholat-sholat yang jumlah rakaatnya 2. Ya. Coba, terima kasih. Pada sholat-sholat yang jumlahnya 2. Sebagaimana di sini disebutkan kas-subahi, seperti sholat subuh. Jadi baik sholat subuh, kemudian sholat-sholat sunnah yang 2 rakaat, lalu kemudian juga misal sholat Jumu'ah, maka Syekh Albani merojihkan duduknya dengan menggunakan duduk iftirash. Duduk iftirash itu adalah duduk yang dimana telapak kaki kiri kita duduki dan telapak kanan kita tegakkan. Ini duduk iftirash. Yang tentunya meskipun di sini ada khilaf, perbedaan pendapat, dan khilaf ini sifatnya ijtihadiyah. Ya. Beberapa para asatidzah ataupun beberapa para ulama-ulama, ya, ada yang merojihkan bahwa sholat yang 2 rakaat itu menggunakan duduk iftirash. Cuman ada sebagian juga yang merojihkan bahwa setiap duduk iftirash yang ada salamnya, maka setiap duduk yang ada salamnya, duduk tasyahud yang ada salamnya, maka dia harus duduk dengan cara duduk tawarruk. Di antaranya Al-Fadhil Ustadzuna Abdul Hakim bin Amil Abdad hafizahullah ta'ala, beliau lebih merojihkan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa duduk yang ada tasyahud, ya, ataupun duduk tasyahud yang ada salamnya, maka duduknya dengan duduk tawarruk, begitu. Adapun dengan cara duduk iftirash, maka ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, seperti itu, ya, yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Masail beliau di jilid yang ketiga. Nah, ya, jadi seperti itu jamaah. Kemudian beliau Sya'bani rahimahullahu taala juga, ya, membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi, ya, bahwa wa amara bidzarikal musi salatuhu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan hal tersebut kepada al-musi salatu, orang yang salatnya buruk, ya. Faqala lahu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang salatnya, ya, buruk, ya. Jadi pernah ada seseorang yang sholat, lalu kemudian Nabi mendapati orang tersebut sholat tapi dengan sholat yang tidak sempurna, ya. Lalu kemudian setelah orang itu sholat, dia menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan salam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru beliau mengatakan kepada orang tersebut, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah sholat karena sesungguhnya engkau belum sholat. Hal itu terus diulang sholatnya oleh orang tersebut sampai akhirnya orang tersebut meminta agar supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat yang benar, sholat yang diterima. Nah, salah satunya adalah terkait dengan masalah ini. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa idza jalasta fi wasati sholati fatma'inna waftarish, ya, fakhidaka al-yusra thumma tashahhad. Apabila engkau duduk di tengah salatmu, duduklah dengan tenang, ya. Bentangkanlah paha kirimu dan bacalah tasyahud. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi, seperti itu. Kemudian beliau Sya'bani rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dan diriwayatkan oleh Dawud At-Tayalisi, Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wa nahani khalili sallallahu alaihi wasallam an iqa'i ka iqa'il kalb. Kekasihku, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarangku duduk iqa' seperti iqa'nya anjing, ya. Jadi dalam tasyahud dilarang untuk duduk iqa'.
Dan kita sudah praktekkan di pertemuan yang sebelumnya. Duduk iqa itu adalah duduk ketika kita menempelkan dubur kita dua-duanya ke lantai. Dan posisi kedua telapak kaki kita ya ditegakkan. Ya, ditegakkan namun di setiap samping kiri dan samping kanan dubur kita. Ini yang disebut dengan duduk iqa. Tapi ada duduk iqa yang diperbolehkan. Duduk iqa yang diperbolehkan itu adalah ketika kita menegakkan dua telapak kaki kita, ya, kemudian kita menduduki kedua tumit kita. Maka ini iqa yang dibolehkan. Ya. Jadi yang dilarang adalah menempelkan dubur kita ke lantai. Itu yang dilarang begitu. Ya. Kemudian keterangan yang lainnya, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Awanah, ya, dijelaskan bahwa kana idza qa'ada fi tasyahhudi wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi. Apabila duduk tasyahud, ya, Nabi jika duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha. Ya. Dalam riwayat lain, ya, rukbatuhu, ya, ataupun fi riwayah rukbatihi, di atas lutut, ya. Bisa di atas paha ataupun di atas lutut. Al-yumna, ya. Wa wada'a kafahul yusra ala fakhidhihi wa fi riwayah rukbatihi al-yusra, ya, basitha 'alaiha, dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha, dalam riwayat lain di atas lutut kiri. Beliau membentangkan telapak tangannya di atasnya. Nah, ya, jadi tadi, ya, pertama adalah tentang sifat duduknya Nabi, ya. Beliau duduk dengan duduk iftirash, ya. Adapun tadi khilafiyahnya tentang, ya, apakah, ya, duduk iftirash ataupun tawarruk dalam masalah, ya, salat yang 2 rakaat, maka kita kesampingkan dahulu. Tapi yang dimaksud tasyahud ini secara umum, ya, bisa jadi ini tasyahud yang pertama, ya, ketika ada duduk tasyahud yang kedua, ya. Jadi beliau pertama duduk tasyahudnya secara muftarishan iftirash, kemudian meletakkan kedua telapak tangan beliau, dia seraya beliau membentangkan, ya. Jadi benar-benar menghambarkan, ya. Jadi tidak menyingkupkan seperti ini, tapi membentangkannya. Dan beliau meletakkannya, ya, telapak tangan kanannya di atas paha beliau sebelah kanan, dan telapak kirinya beliau letakkan di paha beliau sebelah kiri, begitu. Namun ada riwayat lain yang menyebutkan, ya, beliau letakkan di lututnya, ya, di lututnya. Jadi imma meletakkannya di lutut maupun diletakkan di atas paha, maka ini dua-duanya ada riwayatnya yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, seperti itu, ya. Kemudian keterangan berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u hadda mirfaqihil aiman ala fakhidhil yumna. Beliau meletakkan bagian ujung siku kanan di atas paha kanan, ya. Jadi bagian siku kanannya di atas paha sebelah kanan. Nah, ya. Ini riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i, ya. Dan keterangan yang berikutnya bahwa naha rajulan wa huwa jalis mu'tamid ala yadihil yusra fi shalah. Nabi SAW melarang seorang laki-laki yang duduk bertopang dengan tangan kirinya di dalam solat, ya. Kata beliau SAW, innaha salatul yahud, itu adalah tata cara solatnya orang Yahudi. Ini riwayat Imam Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi
dan Al-Hakim, ya. Kemudian dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, ya, dengan sanad yang jayyid, Nabi SAW bersabda, la tajlis hakadha innama hadhihi jalsatul ladhina yu'adzabun. Jangan duduk seperti ini, ya. Duduk yang ini kan Nabi yang dicontohkan oleh Nabi SAW tadi bertopang dengan menggunakan tangan kiri beliau dan menggunakan tangan kiri beliau, ya. Karena sesungguhnya duduk yang seperti ini adalah duduk orang-orang yang diadab, ya. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dan disahihkan oleh, ya, Abdul Haq dalam hukumnya, hiya qa'adul maqdub alaihim. Ini adalah duduknya orang-orang yang dimurkai. Baik. Jadi ini sifat duduk tasyahudnya Nabi SAW. Begitu. Baik, kita coba praktekkan, ya. Baik. Sifat duduk tasyahudnya Nabi SAW pada tasyahud yang pertama adalah duduknya muftarisha. Nah, ini muftarish. Jadi, ya, menduduki telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Ini duduk iftirash. Tadi sedikit kita sebutkan khilaf, ya, karena di situ Syekh Albani menampilkan kalimat kasubhi, seperti duduknya ketika sholat subuh, ya. Jadi seakan-akan Syekh Albani ingin mengatakan bahwa ketika sholatnya itu jumlahnya 2 rakaat dan meskipun hanya dia 1 tasyahud, maka duduknya ya sebagaimana duduk di tasyahud awal. Tasyahud awal ya berarti duduknya iftirash, ya. Dan Syekh Albani ini merujuk kepada pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, berbeda dengan Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ya jika tasyahudnya itu adalah tasyahud yang ada salamnya, ya berarti duduknya adalah duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk seperti ini. Nah, ini duduk tawarruk, ya. Jadi seperti itu. Jadi mau sholat subuh kah, ya, mau sholat sunnah yang 2 rakaat ataupun mau sholat Jum'ah yang 2 rakaat, ya, maka selama itu tasyahudnya itu adalah tasyahud yang ada salamnya, ya, maka duduknya adalah duduk tawarruk, ya, duduk tawarruk seperti itu, ya. Baik, ya. Jadi begitu, ya. Jadi duduk muftarishan, ya. Kita anggap ini adalah tasyahud awal, ya, tasyahud awal. Baik. Nah, posisinya seperti ini muftarish, kemudian posisi telapak tangan, ya, disebutkan, ya, oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Awanah, Nabi meletakkan kedua telapak tangannya, tangan kanannya di atas paha kanan dan tangan kirinya di atas paha kiri. Dan dalam riwayat lain dia meletakkannya di atas lututnya seperti ini, ya. Jadi baik yang seperti ini maupun seperti ini, kedua-duanya ada riwayatnya, ya. Jadi seperti itu, ya. Yang enggak ada itu kalau antum taruh segini, ya. Ya. Apalagi nyari kuncinya ketinggalan apa enggak kan gitu. Ya, gitu. Baik, seperti itu, ya. Jadi imma di atas paha kanan ke kiri ataupun di atas rukbatah, ya. Di atas kedua lututnya. Nah, jadi seperti itu. Ini sebagaimana penjelasan yang kita bahas barusan. Naam. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya, jadi duduk tasyahud sudah selesai. Yang berikutnya tentang isyarat dalam tasyahud, ya. Isyarat dalam tasyahud. Nah, baik. Di dalam kitab Sifat Salat Nabi, Syekh Albani rahimahullahu taala hanya menyebutkan tentang tahrikul isba' fi tasyahud, yaitu menggerakkan jari telunjuk dalam tasyahud. Sehingga seakan-akan bahwa dalam tasyahud itu, ya, ketika sedang tasyahud maka jari telunjuk itu harus digerakkan, ya. Jadi seakan-akan seperti itu karena beliau tidak mengawali
ya dengan pembahasan memberikan isyarat dalam tasyahud. Jadi langsung di kitab beliau ya diberikan tema langsung tentang tahrikul isba' fit tasyahud, yaitu menggerakkan jari telunjuk dalam tasyahud. Ya, jadi begitu. Dan di sini beliau membawakan beberapa riwayat ya, jemaah rahimakumullah. Yang pertama adalah riwayat Imam Muslim dari Abu Awanah dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah bahwa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahul yusra ala rukbatihil yusra. Beliau sallallahu alaihi wasallam membentangkan atau membuka telapak tangan kirinya di atas lutut kiri, ya. Wa yaqbidu asabi'a kaffihil yumna kulliha, dan menggenggam semua jari tangan kanannya, semua jari tangan kanannya. Wa yushiru bi isba'ihi allati tali al-ibham ilal qiblah. Lalu beliau menunjuk dengan jari yang berada di sebelah ibham, ibu jari. Sebelah ibu jari berarti jari telunjuk. Nah, ya. Ilal qiblah, ke arah kiblat. Nah, wa yarmi bi basarihi ilaiha, kemudian beliau mengarahkan pandangannya ke jari telunjuk tersebut. Nah, mengarahkan pandangannya ke jari telunjuk tersebut. Nah, ini ya riwayat yang pertama kali ditampilkan dalam kitab beliau ya, langsung terkait dengan apa? Menggerakkan jari telunjuk dalam tasyahud seperti itu, ya. Tayyib. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Beliau juga menghadirkan riwayat yang dibawakan oleh Al-Humaidi ya, sebagai riwayat tambahan dalam musnadnya. Ya. Demikian pula Abu Ya'la dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar. Dikatakan bahwa telunjuk ini adalah sebagai pengusir syaitan. Maka seseorang tidak akan lupa selama ia melakukan hal tersebut. Kemudian Al-Humaidi ini menegakkan jari telunjuknya, ya. Dan Al-Humaidi berkata Muslim bin Maryam, seorang laki-laki menceritakan kepadaku bahwasanya ia melihat patung para nabi dalam sebuah gereja di Syam. Ketika melihat sedang mengadakan penyembahan, mereka melakukan hal itu dalam keadaan seperti ini. Al-Humaidi kemudian menegakkan jarinya. Nah, jadi seperti ini, ya. Jadi ini sifat menegakkan jari, ya, yang disebutkan oleh Al-Humaidi dan juga riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim. Nah, jadi begini, ya. Baik. Kemudian beliau Syalbani rahimahullah taala juga membawakan riwayat ya, dari Abu Dawud dan An-Nasai bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asyara bi isba'ihi wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta. Apabila beliau memberi isyarat dengan jari telunjuknya, beliau meletakkan ibu jarinya pada jari tengahnya. Ibu jarinya pada jari tengahnya. Nah, ini jari tengah, ya. Diletakkan seperti ini, ya. Ya. Baik. Ini riwayat Imam Muslim, ya. Adapun riwayat Abu Dawud dan Nasai, ya, dan beberapa yang lainnya, wataratan kana yalhaqu bihima hilqatan. Dan terkadang beliau membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah. Nah, seperti ini, ya. Bisa seperti ini, ya, seperti ini, ataupun bisa seperti ini. Nah, ya. Jadi begini. Nah, ini ya sifat ketika mengacungkan jari saat tasyahud seperti itu, ya. Tayyib. Lalu kemudian ya, beliau Syalbani rahimahullahu taala membawakan riwayat tentang menggerakkan jari. Wa kana rafa isbahu yuharrikuha yad'u biha.
Beliau mengangkat jari telunjuk dan menggerakkannya, ya. Karena di sini ya menggunakan ya fiil ya, ataupun kata kerja ya, yang memiliki faedah adalah mengulang-ulang perbuatan, ya. Dari kata haroka, ya. Haroka itu bergerak, ya. Kalau sudah harroka maka menggerak-gerakkan, ya. Wazannya adalah fa'ala yufa'ilu, harroka yuharriku. Sama dengan kata koto'a, ya. Kalau koto'a itu maknanya adalah memotong. Tapi kalau koto'a itu maknanya memotong-motong, ya. Makanya dalam surat Yusuf itu ketika Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dikeluarkan oleh, ya, kalau dalam kisahnya kan Zulaikha, ya. Sebab Zulaikha ini dituduh oleh wanita pembesar juga, ya, pembesar Mesir pada saat itu, bahwa Zulaikha ini penggoda, ya, pembantunya ataupun budaknya. Nah, Zulaikha ini ingin menunjukkan kepada mereka-mereka, kalau istilah kita sekarang wanita sosialita lah, ya. Perempuan-perempuan istri-istrinya para menteri, begitu. Duh, kalau nggak percaya tak tunjukkan nih. Ini ditunjukkan, mereka kaget. Faqatta'na aydiyahun. Faqatta'na menggunakan apa? Wazan qatta'a. Fa'ala. Jadi memotongnya bukan sekali, tapi dia potong-potong. Aydiyahun. Wa qulna hasyadillah ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Mereka sampai takjub kegantengannya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi katanya kottoknya. Makanya di sini kenapa kita bahas? Karena di sini beliau menyampaikan riwayat kalimat yuharriku. Berarti kalau yuharriku seakan-akan jari itu harus digerakkan, ya. Jari ini harus digerakkan ketika tasyahud. Nah, jadi seperti itu, ya. Makanya beliau Syekh Albani rahimahullah taala lebih merojihkan ketika tasyahud, ya, lalu kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuk, maka jari telunjuknya harus digerak-gerakkan seperti ini. Tayyib, ya. Nah, bagaimana jika dengan yang tidak digerakkan? Ya tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Artinya tidak lazim harus digerakkan, ya. Karena ada sebagian ulama juga yang berpendapat bahwa tidak perlu digerak-gerakkan. Tapi adapun digerak-gerakkan, ini merupakan satu riwayat yang salah satunya dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala dalam kitabnya. Jadi seperti ini. Sehingga jamaah sekalian rahimahullah, jika ada mungkin di antara jamaah yang melihat ada misal di sampingnya lagi sholat kemudian menggerakkan jari jemarinya, maka jangan kaget, ya. Jangan kaget. Jadi faedah daripada kita membahas ini, ya, adalah agar supaya wawasan kita ini luas, ya. Wawasan kita ini luas bahwa ada beberapa gerakan-gerakan di dalam sholat yang dimana mungkin ada sebagian di antara kita yang awam yang belum mengetahuinya, ya, belum memahami dalilnya, ya, sehingga terkadang langsung menyalahkan saja. Oh, itu ada orang sholat, ya, lagi sholat gerakannya sampai diputer begini ya, gitu, ya. Saya sih belum mendapatkan, Pak, orang lagi sholat, ya, ada cerita, ada yang menyampaikan itu. Ada satu potongan video seorang ustadzah yang mau, saya lihat orang luar ketika tahiyat tuh sholatnya jarinya begini-gini kan. Saya kira nggak ada yang seperti ini, ya. Cuman kalau menggerakkannya seperti ini ataupun kanan kiri seperti ini saja. Tapi kalau yang seperti ini muter-muter begini, ya, saya kira itu nggak ada begitu. Karena, ya, dalam riwayatnya ya, menggerak-gerakkan, ya digerak-gerakkan, ya. Bahkan Ibnu Ishaq rahimahullahu taala menyebutkan bahwa cara menggerakkannya pun bukan cara menggerakkan dengan begini. Tidak. Cukup sekedar menggerakkan seperti digetarkan. Nah, seperti itu. Jadi ini ada riwayatnya begitu. Nah, ya.
Nah itu sifat sifat isyarat dalam tasyahud. Nah. Kemudian ya, jamaah sekalian rahimakumullah ya. Yang berikutnya, pembahasan berikutnya adalah tentang kewajiban tasyahud awal dan disyariatkannya membaca doa di dalamnya. Ya. Sebagaimana beliau rahimahullah ta'ala memberikan keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Awanah bahwa Nabi SAW membaca at-tahiyyat dalam setiap 2 rakaat. Ya, maksudnya dalam setiap 2 rakaat. Kalau misalnya salatnya itu 4 rakaat, berarti di 2 rakaat pertama ada tahiyyat dan 2 rakaat kedua ada tahiyyat. Seperti itu. Ya. Kemudian keterangan yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa bacaan yang pertama kali beliau baca ketika duduk tasyahud adalah at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Begitu. Kemudian keterangan berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa apabila beliau Nabi SAW lupa bertasyahud pada 2 rakaat pertama, maka beliau sujud sahwi. Jadi seakan-akan Syekh Albani rahimahullah ta'ala berusaha ingin melengkapi, ya, ingin melengkapi pembahasan beliau tentang sifat salat Nabi SAW. Ketika berbicara tentang tasyahud awal, maka beliau menghadirkan riwayat yang menyebutkan ketika lupa dalam tasyahud awal, misal ada orang yang sholat kemudian di rakaat kedua dia bangkit lagi, dia tidak duduk tasyahud, maka orang tersebut harus sujud sahwi, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, dan sunnahnya membaca tasyahud itu adalah tanpa mengeraskan suara. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim. Ya. Jadi tidak perlu mengucapkan at-tahiyyatu lillah itu. Ya. Apalagi terlalu misalnya lirih, akan tetapi suaranya agak naik sedikit. Nah itu bisa mengganggu jamaah sampingnya jika dia sedang sholat berjamaah, begitu ya. Inilah beberapa riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam kitab sifat salat Nabi yang berkaitan dengan kewajiban tasyahud awal dan disyariatkannya membaca doa di dalamnya. Naam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang poin berikutnya adalah tentang lafaz doa tasyahud. Jadi lafaz doa tasyahud itu banyak ya. Lafaz doa tasyahud itu banyak. Ya, mungkin ada di antara tasyahud ini yang kita paling hafal dan kita sering gunakan ya. Dan kita sering gunakan. Namun terkadang kok ada yang berbeda. Nah, berarti andaikan pun ada yang berbeda, berarti di sini jika dihadirkan riwayatnya berarti ya riwayat ini sahih. Ya, kita pun boleh untuk menggunakan tasyahud tersebut, begitu. Pertama adalah tasyahudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud pernah diajari Nabi SAW ya, dengan doa tasyahud ini. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya. Fa innahu idza qala dzalika, kata Nabi SAW, apabila ia mengucapkan bacaan ini ya, maka asaba kullu abdin salihin fis sama'i wal ardi, maka mencakup seluruh hamba yang soleh baik di bumi dan di langit. Nah, pernah saya mungkin khutbah Jumat di sini terkait dengan keutamaan kita menjadi hamba yang soleh ya. Di antara keutamaan kita menjadi hamba yang soleh ini, kita akan selalu didoakan oleh kaum muslimin ya. Kita akan selalu didoakan oleh kaum muslimin. Di mana letak doa mereka kepada kita adalah saat at-tahiyyat ya.
Di mana di lafaz at-tahiyyat ada kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan, rahmat, keberkahan dicurahkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ya. Jadi Nabi sampai mengatakan bahwa kalimat ini jika diucapkan maka mencakup seluruh hamba-hamba Allah yang soleh, baik di langit maupun yang di bumi. Ya. Jadi kalau kita mensolehkan diri kita, maka kita akan selalu mendapatkan doa ini. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi seperti itu. Taib. Kemudian, ya, tambahan setelah wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti itu. Ya. Jadi ini tasyahudnya Ibnu Mas'ud yang beliau ya mengklaim bahwa beliau telah diajarkan tasyahud ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi begitu. Nah, wa huwa baina dhahranina falamma qubidha qulna assalamu ala nabi. Nah, di sini ya disebutkan bahwa bacaan ini at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi. Bacaan ini ya adalah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di antara kami. Ini keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an ya. Namun ya, falamma qubida ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, qulna kami menggantinya dari assalamu alayka ayyuhan nabi dengan membaca assalamu alan nabi. Semoga keselamatan dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada dhamir mukhatab ya yang dhamir mukhatab yang muttasil ya. Kalau dhamir mukhatab itu kata ganti orang kedua, Pak. Kalau dalam bahasa Indonesia kamu ya. Kamu ya. Nah, dhamir mukhatab ya yang muttasil ya, yang munfasilnya adalah anta. Kalau bahasa kita ente itu kamu. Jadi assalamu alaika seakan-akan keselamatan atas kamu ya. Jadi kalau mukhatab yang diajak kata ganti orang ketiga berarti orangnya saat itu sedang hadir ya. Gak mungkin saya ngomong sama istri saya ya. Ya, zaujati anti ya. Istriku kamu sedangkan istri saya nggak ada di sini ya kan. Tentunya ketika saya membicarakan istri saya berarti kalau istri saya lagi nggak hadir berarti dia masuk ke dalam kata ganti orang yang ketiga yaitu dia. Nah itu ya dalam semua bahasa seperti itu baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab sama. Nah karena kata Ibnu Mas'ud karena Nabi SAW telah wafat ya, artinya beliau sudah tidak hadir di antara para sahabat pada saat itu. Makanya lafaz assalamu alaika diganti dengan assalamu ala nabi. Ya. Bahkan sampai Ibnu Mas'ud itu mengatakan kulna. Berarti tidak hanya Ibnu Mas'ud. Beliau tidak mengatakan kultu assalamu ala nabi. Tapi kulna. Kami menggantinya dengan assalamu ala nabi. Ya. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Seperti itu. Nah ini keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Begitu jamaah. Kemudian tasyahud yang kedua adalah tasyahudnya Ibnu Abbas. Beliau memberikan keterangan juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Awanah, Asy-Syafi'i dan An-Nasa'i. Keterangan beliau bahwa Rasulullah mengajari kami tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami surat Al-Quran. Kemudian beliau mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ya. Jadi gitu tadi at-tahiyyatu lillah ya. Jadi begitu kalau ini at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ya. Salamun alaika atau
ada tambahan alif lam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina ataupun assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah boleh, ataupun wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, atau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi sebenarnya hampir sama dari Ibnu Mas'ud tadi, cuman di awalnya kalau Ibnu Mas'ud itu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ini diawali dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Dari segi makna sama, tidak berbeda, ya. Dari segi makna sama, tidak berbeda. Nah, ini keterangan dari Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Naam. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, keterangan yang ketiga datang dari Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar ini masyhur, terkenal dengan sahabat yang selalu mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Ya. Taib. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, pernah memberikan keterangan, ya, bahwa Nabi SAW membaca dalam tasyahudnya at-tahiyyatu lillah wassalawatu atau as-salawatu boleh, wat-tayyibat ataupun at-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Qala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar berkata, zidtu fiha wa barakatuh. Ya. Jadi Ibnu Umar menjelaskan bahwa lafadznya dari Nabi itu sampai assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Nah, tapi Ibnu Umar mengatakan, aku tambahkan pada bacaan ataupun kalimat ini wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan wazidtu fiya, dan aku tambah wahdahu la syarikalah. Jadi kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalahnya ini tambahan dari Ibnu Umar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, jadi Ibnu Umar pernah mendengar bacaan tasyahudnya Nabi dengan membaca at-tahiyyatu lillah wassalawat atau as-salawatu wat-tayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang didengar Ibnu Umar ketika Nabi SAW membaca tasyahud. Namun Ibnu Umar menambahkan tadi, sebagaimana yang barusan kita bahas, ada wa barakatuhnya, lalu kemudian ada wahdahu la syarikalah. Nah, itu model tasyahud yang ketiga. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Tasyahud yang berikutnya, tasyahud yang keempat, tasyahud yang disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau memberikan keterangan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang duduk tasyahud, hendaklah yang pertama diucapkannya adalah at-tahiyyatut tayyibatus salawatu lillah. Sebenarnya dari sisi makna sama, ya. Semuanya sama dari awal, cuman yang di sini at-tahiyyatu at-tayyibat, yang sebelum tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Jadi hanya dibalik-balik saja, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sab'u kalimatin an tahiyyatis shalah. 7 kalimat ini adalah ucapan tahiyat dalam salat. Nah. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, kepada salah satunya yang hadir pada saat itu adalah sahabat Abu Musa
Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, begitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kelima, tasyahud yang kelima adalah tasyahudnya Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab. Nah, ini Umar pernah mengajarkan orang-orang untuk tasyahud di atas mimbar. Nah, jadi Umar pernah mengajarkan tasyahud ini di atas mimbar. Beliau berkata, bacalah at-tahiyyatu lillahi dzakiyatu lillahi thayyibatu lillah. Ya. At-tahiyyatu lillahi dzakiyatu lillah. Semua ucapan penghormatan, pensucian dan pujian hanya milik Allah. Ya. Jadi ada tambahan az-zakiyatu lillahi thayyibatu lillah. Assalamualaikanya sampai akhirnya sama. Diriwayatkan oleh Imam Malik dan Al-Baihaqi. Sanadnya sahih. Kemudian tasyahud yang terakhir adalah tasyahudnya Aisyah. Ya. Disebutkan dalam satu keterangan bahwa berkata Qasim bin Muhammad, Aisyah pernah mengajari kami tasyahud dan beliau memberi isyarat dengan tangannya. Kemudian membaca at-tahiyyatu tayyibatus salawatu zakiyatu lillah. Assalamu ala nabi. Aisyah menyebutkan assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu sampai akhir. Lah, inilah beberapa contoh-contoh tasyahud, ya, yang dimana masing-masing dari para sahabat ini, ya, memberikan keterangan bahwa mereka diajarkan oleh Rasulullah, diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ala kulli jamaah sekalian rahimakumullah, andaikan ada mungkin di antara kita yang menggunakan mungkin tahiyatnya Ibnu Mas'ud ataupun tahiyatnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lain sebagainya, tentunya hal ini dibolehkan dan disahihkan. Jadi tidak berpatokan pada hanya satu tahiyat saja. Mungkin ada sebagian di antara kita yang sudah terbiasa dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya silakan gunakan, ya. Ataupun menggunakan at-tahiyyatu lillah was salawatu wat thayyibat, silakan. Ya. Jadi kedua-duanya ada yang meriwayatkan dari para sahabat-sahabat yang mulia. Ya. Tayyib. Kenapa kita boleh menggunakan semua ataupun salah satu dari, ya, beberapa contoh tahiyat ini, ya, dari keterangan semua para sahabat ini, karena Nabi SAW pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, khususnya yang 4. Kemudian juga para sahabat-sahabat al-fudala, ya, yang tentunya dalam keilmuan, ya, begitu dekat dengan Nabi SAW. Sehingga menggunakan bacaan tahiyat model apapun, asalkan memang ada riwayat yang dibawakan oleh keterangan ini oleh para sahabat, maka dibolehkan bagi kita untuk menggunakan kalimat-kalimat tahiyat ini. Nah, jadi mungkin ini jamaah sekalian rahimakumullah penjelasan terkait dengan masalah duduk tasyahud, ya. Ini duduk tasyahud, ya, sebenarnya secara umum tasyahud, ya. Tapi kita bisa berikan tambahan tema yaitu tentang duduk tasyahud awal, ya. Ataupun ya secara umum duduk tasyahud juga tidak mengapa, karena nanti setelah ini pembahasan kita yang terakhir adalah ya tentunya duduk tasyahud akhir, yang di situ nanti akan ada pembahasan tentang salam seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan terkait dengan pembahasan kita. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Allah akan kita bahas di pembahasan setelahnya, ya. Akan ada keterangannya dari Syekh Albani rahimahullahu taala, ya. Ya sedikit kita berikan penjelasan beliau bahwa tasyahud itu baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir, maka kita pun tetap harus menghadirkan salawat Nabi, ya. Baik di tasyahud awal kita harus hadirkan salawat Nabi, begitu juga di tasyahud akhir sama juga kita harus menghadirkan salawat Nabi seperti itu. Jadi kalau sebagian ulama ada yang memberikan keterangan
cuman hanya sampai di tasyahud awal itu sampai di wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dibantah oleh beliau, maka ini tidak sahih. Begitu. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas ya lebih lanjutnya insya Allah. Begitu. Ada lagi, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, pada saat duduk atas tasyahud awal maupun akhir, untuk mengacungkan telunjuk itu pada awal tasyahud apa pada saat membaca syahadat? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keterangannya, ya, dalam keterangannya terkait dengan mengacungkan telunjuk, isyarat telunjuk itu, ya, ketika mulai membaca dari awal at-tahiyyat. Ya. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dimulai dari lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Sebenarnya keterangan ini disebutkan oleh sebagian para ulama dari sisi ijtihad saja. Jadi para ulama ini menyebutkan kenapa ketika mengacungkan itu dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salah satunya adalah pertama karena ini untuk memantapkan tauhid. Ya, memantapkan tauhid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, mereka beranggapan bahwa mengisyaratkan jari telunjuk ini dimulai, ya, dari ketika berdoa. Ya. Nah, anggapan mereka bahwa doa itu dimulai dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kan doa. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala, ya Allah, ya kan? Berikanlah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ini kan bentuk doa. Jadi mereka beranggapan bahwa at-tahiyyat sampai sampai akhir ini, ya, dari at-tahiyyat sampai akhir sebelum syahadat ini tidak dianggap doa. Padahal dari at-tahiyyat kan sudah jelas ini ada unsur doanya juga. Ya kan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya. Jadi salam ini bentuk doa bukan? Bentuk doa. Ya. Salam ini bentuk doa. Ya. Bahkan keterangan riwayat hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, ya, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadha, ya, meletakkan, ya, telapak tangan kanannya di atas pahanya, telapak kanan kiri di atas pahanya, kemudian disebutkan tsumma tasyahhada, kemudian beliau bertasyahud, ya, dengan mengacungkan jari telunjuk. Ya, berarti jika seandainya ada yang mengatakan bahwa tasyahud mengacungkan jari telunjuk itu mulai dari asyhadu an la ilaha illallah, ataupun yang kedua karena sebab doa itu dimulai dari itu, ya, maka ini ijtihad sebagian para ulama saja seperti itu, ya. Namun kalau misalnya kita ingin merujuk kepada bahwa bentuk mengacungkan telunjuk ini merupakan sebagai penguat, ya, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, maka kalau alasannya ini kurang tepat. Tapi kalau memang alasannya doa, maka doa itu kan sejak awal dari at-tahiyyat sudah masuk ke dalam doa. Sehingga yang lebih kuat dan yang lebih rajih tentunya mengacungkan jari telunjuk itu dimulai sejak awal seperti itu. Ya, adapun bagi yang masih masih mengikuti pendapat mengacungkan jari telunjuk dari asyhadu an la ilaha illallah, ya silakan, itu pun ada keterangan, namun keterangan itu bagian daripada ijtihadnya beberapa para ulama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Waalaikumsalam.
Kemudian pertanyaannya, maksudnya kan kemungkinan orang itu kan pasti selalu berjemaah juga gitu Ustadz ya kan. Namun kan kenapa dia ibadahnya yang sholat itu 60 tahun tidak diterima gitu. Apakah ada sebagian, maksudnya ketika kita bermakmum, ternyata ada yang membatalkan gitu Ustadz, yang membuat sholat kita tidak diterima. Misal mungkin pas sujud hidung kita nggak nempel gitu kali Ustadz. Apakah seperti itu gitu Ustadz? Jazakallah khair. Tayyib. Di antara perkara yang secara zahir ya kita bisa nilai, mungkin kita bisa nilai untuk diri kita sendiri ya, adalah terkait dengan rukun-rukun dalam sholat. Ya. Jika kita tidak menghadirkan rukun-rukun dalam sholat, ya maka sholat kita bisa tidak diterima. Jadi standar diterimanya sholat kita itu adalah ya kita menghadirkan rukun dalam sholat. Ada satu keterangan kisah di mana seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mendapati orang yang sholat dan dia tidak menghadirkan satu rukun dari rukun sholat itu, yaitu tumak ninah. Ya, tumak ninah. Lalu kemudian sahabat Hudzaifah menegur orang tersebut. Ya, mundu kam tusalli hakadha. Sejak kapan kamu salat begini? Dia mengatakan mundu arba'ina sanah. Sejak 40 tahun yang lalu. Jadi dia salat seperti itu sejak 40 tahun yang lalu. Maka sahabat Hudzaifah mengatakan, idzan kalau begitu ma shallaita mundu arba'ina sanah. Kamu tidak salat selama 40 tahun. Innaka law tusalli hatta tamut ya. Jika seandainya kamu sholat seperti ini hakadha hatta tamut, sampai kamu mati, maka lamutta ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu mati berada tidak di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu keterangan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an, selaras dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dapati dalam orang yang sholatnya rusak. Nah, rusaknya seseorang tersebut sampai Nabi kan memerintahkan untuk irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat, kamu belum sholat. Kembali sholat, kamu belum sholat. Sampai sebegitunya Nabi langsung menghukumi orang itu belum sholat. Padahal sejatinya dia sudah sholat, Pak. Ya. Ternyata ada satu rukun yang tidak dikerjakan, yaitu tumak ninah di dalam sholat. Ya. Makanya hadis tentang orang musii'us shalah itu selalu Nabi menghadirkan apa? Wa idza qumta ila sholati fakabbir, jika kamu hendak menegakkan sholat maka bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian baca yang paling mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raqi'an, kemudian rukuk hingga kamu benar-benar tumakninah dalam rukukmu. Ya, marfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian kamu angkat kepalamu sampai benar-benar lurus dan kamu dalam keadaan tenang. Masjud hatta tatma'inna sajidan, sumarfa hatta tatma'inna jalisan, masjud hatta tatma'inna sajidan. Selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadirkan kalimat tumakninah. Artinya adalah bahwa tumakninah itu salah satu hal yang bisa menyebabkan seseorang itu tidak sah dan tidak diterima sholatnya secara zahir, ya, jika tidak dihadirkan di dalam sholat. Begitu Pak, seperti itu. Baik Ustadz, jadi kan kalau misalnya berarti kan kayak ini contoh yang terlihat di masyarakat gitu ya. Jadi ada misal orang yang kan ketika dia bermakmum, kayak tadi contohnya tumak ninah, berarti kan tumak ninahnya mengikuti imam gitu kan Ustadz. Nah di saat itu berarti misalnya dia sholatnya diterima gitu katakanlah. Tapi kan ada yang ketika dia misalnya sholat rawatib itu cepat sekali gitu. Nah ini yang nggak diterima rawatibnya saja gitu Ustadz, atau gimana? Jadi kalau ketika bermakmum kan dia pasti ngikut imam gitu kan, dia rukuknya lamanya gitu, sujudnya lamanya gitu. Tapi ketika dia sendiri, dia cepat sekali gitu, sujudnya kayak matok ayam gitu kan. Nah maksudnya yang tidak diterima ini khusus untuk yang dia ketika sendiri saja gitu Ustadz, atau gimana? Ya intinya tidak hanya yang ketika dia sendiri saja. Ya kalau imamnya sholatnya matok ayam juga sama-sama kan ada. Ya kan? Makanya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, fanaqoroha arba'an. Ada orang yang sholat seperti mematuk sebanyak 4 kali. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
ketika beliau mensifati salatnya orang-orang munafik. Tilka salat munafik, yang demikian itu adalah salat munafik. Orang-orang munafik itu kalau salat apa? Yajlisu yarkubu syamas. Dia duduk di waktu sore mau salat asar nih, dia ngamatin matahari. Kalau sudah hatta idza kanat baina qarnai syaitan, ketika matahari itu dia sudah di antara dua tanduk syaitan, artinya sudah hampir tenggelam, maka dia qoma fanaqaraha arba'an. Dia mendirikan salat lalu kemudian dia mematuk 4 kali. Nabi menggunakan istilah mematuk 4 kali karena seperti mematuk ayam mematuk makanan. Begini begitu cepatnya. Jadi seperti itu. Ada kemungkinan juga andaikan misalnya kita bermakmum dengan imam yang yang tidak tumakninah, hati-hati ya. Sehingga pada saat itu ya akan sebaiknya kalau kita sudah mengetahui ya jangan bermakmum. Kalau kita tahu dan kita membenarkan imam tersebut ya kita juga enggak sah salatnya. Kan begitu. Ya. Kita enggak sah salatnya. Maka istilah tumakninah yaitu ketenangan itu kata para ulama minimal membaca zikir 1 kali dalam setiap posisi kita dalam salat. Misal ketika rukuk kita membaca subhana rabbiyal azim. Ya kan? Iktidal misalnya Rabbana walakal hamdu. Sujud misalnya subhan rabbiyal a'la. Dan ketika membacanya itu posisi kita sudah berada di posisi sujud dan posisi ruku. Apa yang menyebabkan orang disebut tidak tumakninah namun dia tetap ngel mengatakan saya membaca ini kok subhan rabbiyal azim subhanallah. Dia membaca itu sebelum rukuknya sempurna. Dia membaca Rabbana walakal hamdu sebelum berdirinya sempurna. Itu yang menyebabkan dirinya disebut masih tidak tumakninah dalam sholatnya. Jadi begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Tadi yang disebutkan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala memberikan keterangan ada kata yuharrik ya. Keterangan itu yang membawakan Syekh Albani dan beberapa yang berpandangan tentang menggerakkan jari telunjuk itu diharuskan ya, disunahkan seperti itu ya, disunahkan karena ada kalimat yuharrikuha. Jadi makna harraka yuharriku itu bergerak tapi tidak sekali, tapi berkali-kali mengulang-ulang gerakan. Nah, jadi seperti itu. Lah adapun yang tidak menggerakkan ya tadi masuk ke dalam dalil umum ya. Jadi memberikan isyarat telunjuk ketika tasyahud seperti itu. Adapun keterangan menggerakkan itu sebab ada kata yuharriku ya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama ya, salah satunya adalah Syekh Albani rahimahullah ta'ala yang lebih condong kepada menggerakkan jari ketika tasyahud seperti itu ya, wallahu a'lam. Baik, cukup kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta